Nah, oke. Pertemuan kemarin kita sudah sampai dengan menentukan nilai C kuadrat ya di sini ya kemarin ya. Nah, kemarin sampai di sini. Nah, untuk yang sekarang karena jawaban Anda sudah sampai dengan C kuadrat yang ini, ya C kuadrat yang ini, maka sesuai dengan langkah-langkah yang ditampilkan di screen, langkah selanjutnya adalah mencari derajat kebebasan dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah dB sama dengan K-3. Nah, kira-kira K-nya itu berapa? Hasil hitungan Anda kemarin. 6, Pak. 6. Ya, 6 ya. Jadi dB-nya 6. Jadi untuk menentukan, untuk melihat kelas, ya biar gampang, lihat saja di tabelnya ya. Tabel yang Anda buat, ada berapa kelas di situ. Kalau ada 6, berarti K-nya 6. Nah, jadi dB-nya berapa? Sesuai dengan rumus yang ada di screen. 3. Nah, dB-nya adalah 3. Jadi 6 dikurangi 3. Gitu ya, jadi gampang. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya adalah mencari nilai C kuadrat pada daftar tabel dengan taraf kepercayaan 99%. Nah, ini rumus umumnya ya, rumus umumnya. Jadi C kuadrat tabel sama dengan C kuadrat dalam kurung 1 dikurangi alfa dikali K-3. Nah, K-3-nya tadi sudah kita tahu ya. Jadi K-3 ini adalah dB. Kemudian 1 dikurangi alfa ini. Nah, alfa ini adalah taraf kepercayaan. Gitu ya, taraf kepercayaan. Jadi Anda bebas taraf kepercayaannya mau 99% gitu ya, atau mau 95% dan lain sebagainya ya. Jadi nanti seperti ini jadinya. Sorry, saya stop share dulu. Nah, jadi tadi itu ini ya, X bar sama dengan bukan X bar, sorry, C tabel. Nah, ini C kuadrat itu sama dengan 1 dikurangi alfa dikali K-3. Nah, ini berarti kita bisa memilih ini ya. Ini disebutnya taraf signifikasi. Taraf signifikasi ya, taraf signifikasi. Nah, dalam statistik taraf signifikasi itu banyak. Ada yang 99%, ada yang 95% dan seterusnya lah. Jadi Anda mungkin pernah menyaksikan berita-berita di TV ketika musim pemilu gitu ya. Jadi ada taraf kepercayaan, kemudian ada biasanya kalau hasil survei gitu ya, hasil survei dengan taraf kepercayaan sekian persen gitu ya, maka nanti batas data itu dipercaya atau katakanlah data itu error gitu ya. Nah, itu yang akan menentukan. Artinya begini. Jadi kalau Anda misalkan pilih 99%, nah ini tingkat kepercayaannya berarti 95%. Dan 1% ini dimungkinkan terjadi error. Nah, kurang lebih seperti itulah pemahamannya. Gitu ya. Jadi taraf kepercayaan 99% dan kemungkinan errornya atau data tidak dipercaya atau bahkan mungkin keliru itu 1%. Nah, kita tinggal masukkan saja, misalkan kalau di contoh di screen itu 99 ya, jadi 1 dikurangi 0,99, kemudian K-nya tadi 6 ya, dan itunya 3, jadi ini dalam kurung 3. Nah, nanti ini tidak usah dihitung, jadi Anda tinggal cari saja di daftar C kuadrat. Ya, daftar C kuadrat. Saya lupa tadi sebelum perkuliahan nggak cari dulu daftar C kuadratnya, tapi nanti Anda bisa download ya. Anda bisa download daftar C kuadratnya, atau kalau Anda yang punya buku statistik, daftar C kuadrat itu ada di lampiran. Saya tunjukkan saja sekarang karena daftarnya tidak terlalu banyak. Kalau C kuadrat tidak seperti daftar Z. Nah, ini ya. Kelihatan nggak?
Oh, tidak terlalu ini ya. Nah, jadi saya bacakan aja lah. Saya bacakan. Jadi di sini ada daftar C kuadrat 0,99, kemudian ada daftar C kuadrat 0,95 ya di buku saya. Nah, yang daftar C kuadrat 0,99 artinya yang memiliki taraf kepercayaan 99%, dengan DB3 itu nilainya 11,3. 11,3. Nanti Anda bisa cek ya, apakah betul atau tidak di tabel. Nah ini ya, jadi kita sudah tahu bahwa C tabel kita yang akan kita gunakan adalah 11,33. Saya hapus dulu biar tidak terlalu banyak. Nah tadi DB kita, ini DB hasil hitungan, ya, DB-nya itu K-3, jadi sama dengan 3, kemudian C kuadratnya ini 0,99 gitu ya, katakanlah seperti itu saja, atau cara nulisnya boleh 0,1 dan 3 sesuai dengan persamaannya, ini 11,3. Nah gitu ya, jadi nah ini yang 0,99. Kalau yang 0,95, itu nilainya 7,81. Nah, jadi kalau X bar yang 0,95 ini nilai ini nilainya 7,81. Nah, dua nilai ini yang bisa kita gunakan ya. Anda mau pilih yang 11,3 boleh, mau yang pilih 7,81 juga boleh, gitu ya. Nah, ini kita pegang dulu lah barangkali ya besaran-besaran itu. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Nah, jadi selanjutnya kita akan menentukan normalitas distribusi. Ya, jadi dari awal kan kita tujuannya adalah untuk uji normalitas terlebih dahulu, gitu ya, uji normalitas terlebih dahulu. Nah, sebelum pada penentuan uji Z, gitu ya. Nah, di sini ada kriterianya. Yang pertama, disebutkan di sini penentuan normalitas distribusi dengan kriteria sebagai berikut. Jika C kuadrat hitung lebih kecil daripada C kuadrat tabel, nah maka data dikatakan sebagai berdistribusi normal, gitu ya. Jadi ini disebutnya data normal atau lengkapnya data berdistribusi normal, gitu ya. Nah tadi C hitungnya berapa? Ada yang masih ingat C hitungnya berapa tadi? C hitungnya berapa? 6,25 ya, yang punya saya nih. Yang Ajeng tadi 6,22. Nah ini C hitungnya yang kita hitung berarti ya 6,22, sementara C tabelnya yang tadi kita tentukan dan lihat tabelnya itu kita yang pakai yang 99 aja ya, karena di sini ditulisnya 99, itu 11,3. Nah kira-kira 6,25 itu lebih kecil atau lebih besar dari 11,3? Lebih kecil ya, lebih kecil. Nah, jadi kalau lebih kecil berarti ini bisa kita simpulkan datanya berdistribusi normal, ya. Nah, ini tujuannya. Jadi tujuan kita menghitung nilai C kuadrat itu tahap akhirnya adalah kita akan mengecek apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, yang dimaksud berdistribusi normal itu adalah jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya ini disebutkan di sini, jika data normal maka dilakukan uji Z. Ya, maka dilakukan uji Z. Jika tidak, maka dilakukan uji median atau uji Wilcoxon, gitu ya. Nah, nanti
ini saya hapus dulu. Nanti berarti ada dua kemungkinan gitu ya. Bisa data berdistribusi normal, bisa data tidak berdistribusi normal. Nah, kalau berdistribusi normal, Anda bisa pakai uji jet. Nah, kalau tidak berdistribusi normal, Anda bisa pakai uji median atau uji Wilcoxon. Nah, berarti uji jet ini sama dengan uji X-bar atau uji rata-rata, gitu ya, uji rata-rata. Nah, ini yang disebut kebanyakan orang sebagai statistik parametrik dan statistik non parametrik, gitu ya. Jadi uji jet ini masuknya sebagai parametrik, gitu ya, parametrik. Nah, sementara uji Wilcoxon ini uji non parametrik, gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau uji parametrik itu sama saja dengan uji uji rata-rata atau uji X-bar. Sementara kalau uji Wilcoxon atau uji non parametrik itu biasanya memakai median atau orang sering sebut sebagai uji median. Nah, berarti karena data kita normal, maka kita akan masuk pada uji jet, begitu ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini perhitungan nilai jet. Perhitungan nilai jet ya, perhitungan nilai jet. Nah, jadi nilai jet itu ini yang akan kita tentukan, bukan jet yang tadi ya, ini jet besar. Kalau yang tadi di tabel itu jet kecil. Ya, ini jet besar. Nah, ini ya, ini jet besar. Nah, rumusnya itu X dibagi N dikurangi P, kemudian dibagi akar P dikali 1 dikurangi P dibagi N. Nah, ini rumus yang akan digunakan untuk uji jet. Nah, X itu apa? X itu adalah nilai atau jumlah nilai gitu ya. Banyak data yang termasuk kategori hipotesis, gitu ya. Ada yang masih ingat nggak waktu pertemuan sebelumnya kita hipotesisnya apa? Guru akan berhasil dulu tuh ya ketika siswa memenuhi nilai KKM kan gitu ya. Nah, nilai KKM-nya kemarin berapa? 6 atau 6,5? Saya lupa lagi. 6 ya kalau tidak salah ya, 60 ya kalau tidak salah ya minggu kemarin itu ya. Nah, udahlah, kita coba 60 saja ya, 60. Nilai KKM-nya 60. KKM-nya 60. Nah, karena KKM yang akan kita gunakan itu adalah 60, gitu ya, maka X ini berarti, tadi kan saya sebutin ya, bahwa X itu adalah banyak data yang termasuk kategori hipotesis. Ya, banyak data yang termasuk kategori hipotesis. Berarti kita harus melihat banyak data yang datanya itu nilainya 60 dan lebih dari 60, gitu ya. Atau kita bisa menuliskan lebih dari atau sama dengan 60, gitu ya. Nah, jadi kita coba lihat lagi data ini, ya, data ini. Nah, 60 atau 6 ya, atau 6. Nah, di sini mulai dari nomor 7. Mulai dari nomor 7. Jadi kalau datanya ada 28, yang nilainya 6 ke atas, gitu ya, itu ada 22, ya, betul nggak? Ya, karena 5 itu sampai ada 6. Ya, ada 6. Nah, ini ada 22, gitu ya. Jadi berarti X-nya bisa kita isi dengan 22. Ya, X-nya berarti 22. Nanti kita ganti ya perhitungan ini. Nah, kemudian P-nya itu apa? P-nya itu adalah proporsi, gitu ya, proporsi pada hipotesis. Jadi tadi proporsinya kan KKM-nya lebih dari atau sama dengan 60 ya, berarti proporsinya adalah P-nya itu adalah 60, gitu ya, atau karena ini bilangannya bilangan desimal, maka kita sebut sebagai 0,60 atau 0,6, gitu ya.
Nah, jadi P-nya itu berarti diambil dari nilai KKM. Jadi ya, saya tulis di sini aja. P sama dengan 60, P sama dengan KKM. Gitu ya. Jadi P di sini berarti 0,6. Itu dari 60/100 lah barangkali gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ini P yang ini sama ya proporsi, jadi tinggal nanti dimasukkan 0,6, ini juga sama 0,6. Nah, ini N. N itu ingat apa? Biasanya notasi apa? Jumlah data, Pak. Nah, jumlah data. Jadi N-nya itu ada 28. Nah, gitu ya. Jadi N-nya ada 28. Gitu. Jadi biar jelas, saya perjelas dulu pakai ini. Ya, jadi tadi X itu apa? X itu jumlah data yang termasuk hipotesis ya. Nah, dari P itu proporsi. Ingat hipotesisnya kemarin, guru dikatakan berhasil atau siswa dikatakan memiliki prestasi yang baik atau hasil belajar yang baik jika memenuhi KKM, yang 60 gitu ya. Maka ini berarti sama dengan proporsinya 0,60 gitu ya. Nah, untuk X-nya berarti kita akan melihat atau menjumlahkan ada berapa nilai yang lebih dari atau sama dengan 6 ya atau 60 gitu ya. Boleh ya, kalau misalkan datanya ratusan berarti 60, kalau datanya puluhan berarti lebih dari 6 gitu ya. Nah, ini. Nah, tadi di data kita lihat itu X-nya ada 22 gitu ya. Jadi dengan secara sederhana kita bisa menentukan X-nya itu 22 dan P-nya itu adalah 0,6. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja ke rumus Z. Berarti X dikurangi P, tadi kalau tidak salah ya rumusnya. P, kemudian 1 min P dibagi N. Kalau tidak salah ini rumusnya. Nah, jadi nanti tinggal Anda masukin aja nilainya ya. Gitu ya. Nanti ini untuk tugas untuk minggu ini. Anda tinggal memasukkan nilai-nilai itu, kemudian melanjutkan perhitungan yang kemarin. Jadi nanti tugas Anda tinggal perhitungan yang kemarin ditambahkan perhitungan yang ini ya. Jadi jangan bikin lagi file baru. File yang kemarin itu ditambahkan dengan hitung-hitungan ini. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Nah, ini penentuan nilai Z dari daftar. Tahap akhirnya ya, penentuan nilai Z dari daftar. Jadi rumusnya itu, ini Z besar, Z 0,5 dikurangi alfa. Ya, Z 0,5 dikurangi alfa. Rumus yang akan digunakan. Nah, kalau kemarin itu, kita itu menentukan apa? Menentukan luas Z. Ya, menentukan luas Z. Nah, kalau ini berarti sebaliknya. Katakanlah yang kemarin itu kita istilahkan sisi gitu ya. Ada sisi di kiri dengan sisi di atas. Nah, maka Z yang ini, Z yang di sini, ini kita sebaliknya. Jadi ini kita sudah punya luasnya, gitu ya, sudah punya luasnya. Kita akan mencari sisi-sisinya. Paham nggak maksud saya? Paham nggak maksud saya? Yang kemarin itu kita, yang ini nih, yang, sorry, sebentar.
Nah, yang tadi kita lakukan untuk tabel ini, gitu ya, untuk tabel ini silahkan diperhatikan. Yang kita lakukan untuk tabel ini, nah itu kita punya sisinya, katakanlah sisinya ini, gitu ya, negatif 1,56, kemudian negatif 0,95 dan seterusnya lah nilai-nilai Z gitu ya. Nah ini katakanlah ini sisi. Nah kemarin kan 1,5 itu ada di kiri ya. 1,5 ada di kiri, kemudian 6 itu ada di atas. Ya, ada di atas. Nah, ini Z, di tabel Z. Nah, kalau yang sekarang, yang Z yang sekarang, itu sebaliknya. Sebaliknya, jadi Z-nya itu kita sudah punya luasnya lah, katakanlah ya. Jadi ini tabel Z. Kemarin itu 1,5 di kiri, gitu ya. Kemudian di atasnya 6, gitu ya. 5, 4, dan seterusnya. Ini juga sama. Nah, ketika 1,56 itu 1,5 dan 6. Nah, nilainya ada di sini kan? Ya, betul nggak? Nilainya ada di sini. Nah, kalau yang sekarang berarti sebaliknya. Kita sudah punya luasnya. Kita punya luasnya di sini. Maka kita akan cari berapa sisi-sisinya. Nah, itulah analoginya ya. Barangkali seperti itu. Nah, jadi tadi rumus Z itu adalah sama dengan 0, berapa tadi ya? 0,5 atau 0,05? Saya lupa lagi, sebentar. 5, Pak. 0,5. 0,5 ya. Nah, ini 0,5 dikurangi alfa. Nah, ini yang harus tadi sama ya. Karena alfa yang tadi kita 0,99 gitu ya. Tadi itu 1 min alfa gitu ya. 1 min alfa. Nah, maka ini akan kita ganti dengan nilainya 0,1 ya. Karena taraf kepercayaannya 99%. Gitu ya. Jadi kita tuliskan 0,5 dikurangi 0,1. Jadi hasilnya berapa? 0,4. Ini 001 ya, sorry. 0,01. Ini kan 99 ya. Jadi 0,01. Jadi Z yang harus kita cari berapa? Ini 0,5 dikurangi 0,01 berapa? 0,49. 0,49. 0,49. Nah, karena di Z itu biasanya 4 digit, berarti kita tambahkan 00 ya. Jadi 0,4900. Nah, 0,4900. Nah, gitu ya. Nah, ini Z-nya. Nah, nanti kita tinggal cari di data Z itu 0,4900 itu berapa? Tadi ya, analoginya ada sisi kiri dan atas. Yang tadi 1,5 kemudian 6. Nah, ini 4900 itu ada di mana? Nah, andaikan tidak ada, gitu ya, kita menjaga-jaga kemungkinan. Andaikan tidak ada yang pas, nilainya segini, nah maka Anda cari yang paling terdekat. Ya, misalkan adanya cuma nilai 4,88, gitu ya, 0,4800 misalkan gitu ya, atau 0,4912 misalkan dan seterusnya. Nah itu berarti Anda tinggal cari yang paling dekat nilainya, ya. Tinggal Anda cari yang paling dekat. Andaikan tidak ada nilainya yang sama persis 0,4900. Paham maksud saya? Paham ya? Oke. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Nah, di sini jika Z hitung, berarti Z hitung itu yang ini ya. Jadi analoginya gini, kalau kita menghitung apapun, misalnya tadi kan menghitung C kuadrat. Nah, berarti disebutnya C kuadrat hitung. Nah, karena sekarang menghitung Z, nah ini Z hitungnya yang mana? Berarti yang ini, yang kita hitung. Gitu kan ya. Nah, yang di Z tabel berarti yang dilihat di tabel. Nah, tadi Z hitung yang ini kita tentukan nilainya berapa. Gitu ya. Nilainya berapa. Ini nanti Anda hitung ya, Z ini berapa nilainya.
Kemudian Z tabel, tadi Z-nya itu kita sudah punya nilainya yang Z 0,4900. Nah, gitu ya. Jadi nanti tinggal kita bandingkan antara Z hitung dengan Z tabel. Apabila Z hitung itu kurang dari Z tabel, maka hipotesis ditolak. Gitu ya. Kalau hipotesis ditolak berarti kesimpulannya penolakannya gitu ya. Penolakannya artinya kalau hipotesisnya kita menyebutkan guru berhasil mengajar atau hasil belajar siswa memenuhi apa yang diharapkan karena sesuai dengan KKM, maka jika hipotesis ditolak berarti guru belum berhasil kan gitu ya, atau prestasi siswa atau hasil belajar siswa belum memenuhi KKM yang ditentukan. Nah, kalau misalkan Z hitung lebih dari Z tabel, maka hipotesisnya diterima. Artinya berarti guru mengajar itu sudah dipahami oleh siswa, atau katakanlah hasil belajar siswa itu sudah hasil belajar siswa itu sudah memenuhi syarat KKM yang diinginkan, begitu ya. Paham maksud saya? Paham tidak? Paham ya? Nah, jadi kalau Z hitung kurang dari Z tabel ditolak, artinya berarti guru belum bisa memenuhi target KKM cara ngajarnya gitu ya, atau sebaliknya, atau kalau kita lihat kasus kebutuhan siswa berarti siswa belum mencapai KKM yang diinginkan. Nah, begitu ya. Nah, kalau Z hitungnya lebih besar dari Z tabel, maka hipotesis diterima. Ya, berarti sebaliknya ya, kalimat yang digunakannya yang sebaliknya tadi. Berarti guru berhasil mengajar karena bisa mencapai KKM yang ditentukan, atau prestasi belajar siswa dikatakan berhasil belajarnya karena hasil belajarnya bisa melebihi KKM. Nah, itu ya. Nah, nanti Anda selesaikan tugas yang kemarin, kemudian nanti silahkan upload. Karena ini tidak banyak, maka batas uploadnya 2 hari saja mungkin ya. Siap 2 hari? Siap ya? Ini kan cuman sedikit ini. Oke, saya ulas dulu ya, biar kita tidak lupa. Ya, saya ulas dulu dari awal ya, fungsi uji Z proporsi. Nah, fungsi uji Z proporsi ini dalam penelitian itu adalah untuk menguji hasil penelitian yang hanya menghasilkan satu buah data. Gitu ya. Jadi datanya hanya satu ya, kita ngitungnya hanya yang satu data. Atau dalam desain penelitian ini disebut sebagai penelitian one shot case study. Artinya misalkan Aldi ngajar, kemudian setelah ngajar Aldi memberikan ulangan gitu ya, atau tes gitu. Nah, hasil tes itu yang kemudian dianalisis oleh Aldi. Apakah Aldi sudah berhasil nggak ngajarnya atau tidak, atau apakah siswa sudah mencapai kriteria yang diinginkan oleh Aldi atau tidak, gitu ya, melewat nilai KKM. Nah, contoh rumusan masalah dalam penelitian ini, kalau Anda nanti menelitinya seperti ini gitu ya, apakah pembelajaran matematika sudah dikuasai dengan baik atau sudah dikuasai dengan baik oleh siswa? Nah, itu rumusan masalahnya ya, dalam skripsi lah katakanlah. Nah, kemudian contoh hipotesisnya, pembelajaran matematika sudah dikuasai dengan baik oleh siswa. Nah, ini yang akan dicek berarti ya, apakah itu ditolak ataukah itu diterima gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Bapak tugasnya jangan 2 hari, Pak. Berapa hari ya tuh? Pokoknya jangan 2 hari deh. Soalnya ya sudah, seminggu lagi aja berarti ya, sampai hari Minggu ya. Iya, Pak. Oke. Sebentar, saya matikan dulu recordingnya.